Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Rohim. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan pada LPTK UIN Bukit Tinggi tahun 2022. Dan hari ini, Rabu 26 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja pada tempat saya mengajar, yaitu di MI Islamiyah Pucanggading, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Selamat datang di Kabupaten Batang, tempat saya belajar sekaligus tempat saya mengajar. Problem Based Learning atau biasa yang kita sebut PBL adalah model pembelajaran yang melibatkan keaktifan peserta didik untuk selalu berpikir kritis dan selalu terampil dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Sudah siap belajar hari ini? Sudah. Baik, sekarang untuk ketua kelasnya silakan maju ke depan untuk memimpin berdoa. Siapa ketua kelasnya? Mbak Suha, silakan Mbak Suha. Siap, Bra. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Abdi filli lidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Silakan kembali ke tempat Mbak Suha. Baik anak-anak sekalian, selamat pagi semuanya. Mari kita sebelum memasuki pelajaran, untuk memupuk rasa semangat kita tepuk semangat dulu ya. Ya, siap, tepuk semangat. Semangat. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, terima kasih semuanya. Sekarang kita lanjutkan membaca surat pendek ya. Nah, kita akan membaca yaitu surat Al-Kautsar. Mari kita baca bersama-sama surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih. Selanjutnya kita melanjutkan untuk menyanyikan lagu nasional. Di sini yaitu lagu Garuda Pancasila. Mari kita tangannya di atas meja semua anak-anak. Baik anak-anak, sekarang kita akan menyanyikan bersama-sama lagu nasional. Kali ini kita akan menyanyikan lagu apa? Garuda Pancasila. Silakan didengarkan musiknya, kita nyanyi bersama-sama. Garuda Pancasila
yang terbaik untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, selanjutnya coba anak-anak sekalian dirapikan dulu tempat duduknya. Yang masih ada sampah di bawah silakan, atau di laci silakan dibuang pada tempatnya. Ya, tempat duduk yang kurang rapi, meja-meja yang kurang rapi silakan digeser-geser sedikit. Ada silakan dibuang ke tempat sampah. Sebentar. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kita absen dulu ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Siapa yang tidak masuk hari ini? Anak-anak? Afika. Afika kenapa Afika? Afika sakit ya, izin ya. Baik Afika, cuman Afika yang nggak masuk? Afika nggak masuk. Widi sama Alvin izin juga ya. Oke, Afika, Widi, dan Alvin berarti ya nggak masuk ya anak-anak ya. Baik, terima kasih. Kita akan melanjutkan ke selanjutnya. Baik, selanjutnya kita coba sebelum kita masuk ke pelajaran, Pak Guru ingin menanyakan dulu sama kalian. Kemarin kita sudah belajar tentang materi apa anak-anak? Materi apa kemarin? Hukum mim sukun. Ya, coba sekarang terkait hukum mim sukun. Siapa yang tahu hukum mim sukun itu ada berapa? Tunjuk tangan. Sulha, ada berapa Mbak Sulha? 3. 3 apa aja? Idhar syafawi, ihfa syafawi, idham mimi. Tepuk tangan untuk Mbak Sulha. Ya, kemarin kita belajar hukum mim sukun itu ada 3. Yang pertama ihfa syafawi, idhar syafawi, kemudian idham mimi. Coba sekarang pertanyaan kedua terkait pelajaran kemarin. Siapa yang masih ingat contoh dari bacaan idham mimi? Tunjuk tangan. Coba Mbak Sulha apa? Alladzi atau amahum minju. Tepuk tangan untuk Mbak Sulha. Betul tidak itu alladzi atau amahum minju? Benar ya? Ada mim mati bertemu, oh iya sifat, maaf. Ada mim mati bertemu dengan huruf mim, gitu ya. Baik. Hari ini kita akan belajar apa? Hadis tentang menyayangi anak ya, anak yatim. Oke. Sekarang ada beberapa pertanyaan itu di depan. Ada beberapa pertanyaan di depan, kelihatan ya. Kalian jawab. Nah anak-anak, sekarang kalian coba kerjakan pretest di depan ini. Kalian sudah ada kertas, silakan dijawab A, B, atau C, atau D ya. Baik, terima kasih. Coba ada yang tahu? Nomor 1 jawabannya apa? Jawabannya apa? Jawabannya D. Ya, jawabannya D ya. Yang benar berapa? Coba tunjuk tangan yang benar 1. Ini yang benar cuman masih beberapa anak ya. Yang betul 4 itu ada 3 anak. Yang lain itu baru betul 2.
betul 2, ada yang betul 1 ya. Tapi nggak apa-apa. Dari ini kita akan belajar mengenai hadis anak yatim. Nanti setelah kalian belajar diharapkan kalian mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Selanjutnya anak-anak, jadi karena hari ini kita akan belajar mengenai anak yatim, diharapkan nanti kalian bisa apa? Nah, ini ada indikatornya ya. Indikator capaian kompetensinya yang pertama kalian bisa berperilaku bahwa menyayangi anak yatim itu merupakan sikap yang dicintai oleh Allah ya. Kemudian yang kedua membuktikan bahwa menyayangi anak yatim merupakan sikap yang dicintai Allah. Kemudian kalian bisa membiasakan diri, bisa membuktikan, bisa menganalisis, bisa menyusun, bisa menyimpulkan, melaksanakan, menentukan, dan mengumpulkan isi kandungan dari hadis menyayangi anak yatim. Sedangkan tujuannya apa anak-anak hari ini? Tujuannya, coba pertama dibaca bersama-sama. Menganalisis arti dan isi kandungan hadis menyayangi anak yatim. Kemudian kalian bisa atau dapat menentukan isi kandungan dari hadis menyayangi anak yatim. Yang keenam yaitu atau yang terakhir, diharapkan kalian mampu atau dapat mengumpulkan isi kandungan dari hadis mencintai atau menyayangi anak yatim. Gitu ya. Hari ini nanti Pak Guru kasih lihat video anak yatim. Ayo tepuk tangan. Nah, kemudian nanti Pak Guru tampilkan PowerPoint gambar-gambar anak yatim, tentang anak yatim. Ya, biar semangat kalian gitu ya. Selanjutnya nanti Pak Guru setelah kalian mengamati video sama PPT, nanti kalian berdiskusi terkait dengan hadis menyayangi anak yatim ya. Setelah berdiskusi nanti seperti biasa kalian mempresentasikan di depan, kemudian mengambil kesimpulan. Baik anak-anak sekalian, sekarang Pak Guru ingin bertanya, yaitu tentang hadis anak yatim. Siapa yang tahu anak yatim itu siapa? Ada yang tahu? Kenapa? Anak yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh bapaknya. Anak yang ditinggal mati oleh bapaknya. Tepuk tangan untuk Mbak Zida. Selanjutnya ada lagi, siapa yang mau menambahkan? Coba Mas Toar. Siapa Mas Toar? Anak yatim yang ditinggal ibunya. Anak yatim itu anak yang ditinggal mati, yang ditinggal meninggal oleh ibunya. Itu anak piatu ya. Ya, jadi anak yatim itu anak yang ditinggal meninggal oleh ayahnya, oleh satu orang tuanya atau kedua orang tuanya, gitu ya. Nah, baik, sekarang perhatikan gambar di depan. Itu gambar apa anak-anak? Gambar apa? Anak yatim. Ini anak yatim, lebaran anak yatim, yaitu tanggal 10 Muharram. Selanjutnya siapa yang tahu gambar kedua? Itu apa anak-anak? Bahwa Islam mengajarkan kita untuk menyayangi anak yatim ya. Selanjutnya yang ketiga, gambar apa ini? Gambar apa? Orang sedang apa ini tuh? Memberi sedekah ya. Selanjutnya itu apa? Gambar apa? Ada yang tahu tidak? Ada yang tahu? Ini anak apa ini? Anak apa ini? Ini di mana ini? Panti asuhan. Jadi semua gambar di sini berhubungan dengan anak yatim. Pintar sekali ya. Bagus. Nah, sekarang kita akan mengamati video. Silakan kalian amati video di depan ini.
dilihat isinya, kemudian dicatat poin-poin yang penting ya. Karena nanti setelah ini Pak Guru akan ngasih beberapa pertanyaan kalian. Kalian juga akan berdiskusi terkait dengan hadis tentang menyayangi anak ya yatim. Silakan kalian dibuka bukunya sama pulpen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Guru akan mengajak kalian untuk membahas materi Al-Quran hadis, yaitu tentang hadis menyayangi anak yatim. Coba kalian perhatikan gambar di samping. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran di dalam kita menuntut ilmu. Nah, namun sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sangat mencela perilaku menghardik anak yatim. Nah, tahukah kalian siapa yang disebut dengan anak yatim? Siapa yang bertanggung jawab memelihara anak yatim? Pernahkah kalian mengunjungi panti asuhan yatim? Atau mengapa kita harus menyayangi anak yatim? Anak yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh salah satu atau kedua orang tuanya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak lahir sudah tidak mempunyai ayah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis sebagai berikut. An Sahli bin Sa'din radhiyallahu anhu qala ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma syai'a. Dari Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku dan orang-orang yang menanggung anak yatim kedudukannya di surga seperti ini. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah serta agak merenggangkan keduanya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar di depan ya. Ada yang kalian ketahui tentang gambar di depan? Ada yang mau bertanya tentang gambar di depan itu gambar apa? Ada? Coba tunjuk tangan, siapa yang mau bertanya? Coba berdiri Mbak Kalita. Apakah anak yatim harus anak kecil? Apakah anak yatim itu harus anak kecil? Coba, siapa yang mau jawab ini pertanyaan dari Mbak Kalita? Ada? Coba Yasmin, berdiri. Karena anak yatim itu batasannya sebelum dia balik ya. Tepuk tangan untuk Mbak Yasmin. Oke, karena anak yatim itu batasannya itu sebelum mereka balik, jadi anak yatim itu yang anak kecil ya. Kalau sudah dewasa sudah bukan lagi dikatakan ya yatim. Pinter sekali ya Mbak Yasmin. Kemudian ada lagi yang mau bertanya, coba tunjuk tangan. Siapa itu? Nia, coba berdiri Nia. Kalau memberi makanan anak yatim dapat pahala tidak? Kalau memberi anak yatim dapat pahala atau tidak? Ada yang mau menjawab? Siapa? Mas Bayu. Apa jawabannya Mas Bayu? Mendapatkan pahala. Mendapat pahala. Tepuk tangan untuk Mas Bayu. Iya, tepuk tangan ya. Nah, sekarang anak-anak, coba Pak Guru mau bertanya, seandainya di kelas ini atau di antara teman kalian ada yang sudah ditinggal meninggal oleh ayah dan ibunya, apa yang akan kalian lakukan coba? Kalau ada di antara teman di kelas 5 ini ya, ada salah satu anak yang sudah ditinggal gak punya ayah, apalagi gak punya ibu, itu artinya anak tersebut apa anak-anak? Ya. Nah, apa sikap kalian? Ada yang mau menjawab? Saya Pak Guru. Iya, kenapa Suha? Harus berbuat baik kepada anak yatim.
yatim tersebut, dan kalau kita mempunyai makanan harus memberi makanan kepada anak yatim tersebut. Oh iya, jadi kita harus berbuat, kata Mbak Sulha gini, kita harus berbuat baik terhadap anak tersebut. Itu ya anak-anak ya. Ya, terima kasih. Pengertian anak yatim. Anak yatim adalah seorang anak yang belum balik, yang ditinggal meninggal oleh salah satu atau kedua orang tuanya. Batasan seorang anak yatim itu ketika seorang anak tersebut memasuki usia balik atau dewasa. Jadi kalau sudah SMA itu udah nggak dikatakan anak yatim. Paham ya anak-anak? Baik. Selanjutnya, hadis menyayangi anak yatim. Kita baca bersama-sama. Nanti kalian ikuti Pak Guru ya. Membacanya adalah An Sahl bin Sa'din radhiyallahu anhu qala. Ditirukan. An Sahl bin Sa'din radhiyallahu anhu qala. Pak Guru lagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tirukan. Ana wa kafilul yatim fil jannah. Kemudian artinya, coba artinya kita baca bersama-sama ya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dari Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, aku dan orang yang menanggung anak yatim hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, anak-anak sekalian, sekarang kita akan berdiskusi mengenai hadis menyayangi anak yatim. Kelompoknya 4-4. Kemudian yang pertama nanti akan menjawab poin A, yang kedua nanti akan menjawab pertanyaan yang sudah disediakan dari Pak Guru. Kalian paham? Sudah, baik, sekarang kita setelah berdiskusi bersama, kita akan mempresentasikannya ke depan. Sekarang coba kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan. Silakan Mbak Sulha, Siva dan kawan-kawan silakan maju ke depan. Ditunjukkan dulu ke teman-temannya, ditunjukkan dulu. Ditunjukkan. Iya, ini dia ya. Ya, bagus. Dibaca. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatimi fil jannati hasada wa
شيئا. Dikasih tunjuk dulu ke teman-teman. Kasih tunjuk dulu. Ya, bagus. Ayo, sekarang dibaca. Hikmah menyayangi anak yatim. 1. Bersama dengan Rasulullah di surga. 2. Melunakkan hati keras manusia. 3. Terpenuhi kebutuhan hidup. 4. Mempertegal iman dan takwa. 5. Memperoleh perlindungan di hari kiamat. 6. Mendapat pahala setara dengan jihad. 7. Nah, anak-anak sekalian, tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, sebelum kelompok 3 ini kembali ke tempat, ada enggak? Ada yang mau nambahi untuk kelompok 3? Tunjuk tangan coba. Hai, coba siapa? Oh, kamu. Ya. Apakah mendapat syafaat Rasulullah termasuk hikmah anak yatim? Apakah mendapatkan syafaatnya Rasulullah itu termasuk termasuk hikmah dari menyayangi anak yatim? Ya. Termasuk tidak, anak-anak? Termasuk ya. Karena Rasulullah kan sudah bilang tadi, pokoknya yang mau menyantuni anak yatim, yang mau menyayangi anak yatim itu seperti ini banget sama Rasulullah ya. Nah, kelak di surga. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Lira. Silakan kembali ke tempat. Nah, ini hasil dari kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ini ditolong dan disayangi katanya ya. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan kembali. Baik anak-anak sekalian, sekarang kita simpulkan bersama-sama. Karena barusan kalian sudah diskusi, kalian juga sudah mempresentasikan dengan baik ya. Kemudian setelah ada presentasi kalian juga sudah tadi ada yang memberi sanggahan ya terhadap diskusi terhadap jawaban dari teman-teman. Sekarang kita mari simpulkan bersama-sama tentang hadis anak yatim tersebut. Silakan dibaca bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Menyayangi ya, itulah kesimpulannya, yaitu menyayangi anak yatim itu berat memang ya, karena bukan anak kita sendiri. Tapi siapa yang menyayangi anak yatim melebihi dirinya sendiri dan anaknya sendiri, itu adalah nanti Allah akan membalas kebaikan mereka di surga bersama Rasulullah gitu ya. Baik, selanjutnya dibaca lagi. Orang tuni anak yatim di dunia ya, jadi orang yang menyantuni anak yatim di dunia itu nanti di akhirat kedudukannya sama dengan Rasulullah. Seneng mboten? Seneng enggak? Seneng ya. Makanya kalian kalau sama anak yatim itu harus berbuat baik ya, disantuni, kalau punya jajan dikasih. Itu ya. Nah, itu sekali lagi bahwasanya menyantuni anak yatim itu hukumnya fardu kifayah. Kalau ada yang sudah menyantuni satu, maka yang lain tidak wajib. Tapi kalau belum ada yang menyantuni, semuanya ikut berdosa. Kemudian setelah itu kalian akan melaksanakan post test kembali. Silakan kalian diisi lagi ABC. Dikumpulkan dulu ke sini. Nanti Pak Guru koreksi. Coba
Coba Pak Guru koreksi dulu. Nah, anak-anak sekalian, alhamdulillah untuk post test kali ini semuanya nilainya sudah bagus. Semua betul kelima-limanya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, artinya kalian sudah bisa. Kita baca alhamdulillah. Baik anak-anak, karena kalian sudah bisa, maka kita akan akhiri pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa untuk pembelajaran besok kita masih belajar tentang hadis menyayangi anak yatim. Tapi untuk minggu depan atau pertemuan yang akan datang, kalian menghafal ya. Menghafal. Kalian paham? Paham? Bagaimana pembelajaran hari ini, menyenangkan tidak anak-anak? Menyenangkan. Masih semangat tidak anak-anak? Masih. Baiklah, kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu saja dari Pak Guru. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.